Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hari ini kita hidup sepenuhnya, penuh syukur, penuh kasih, penuh sukacita. Karena hidup hanya sekali dan sangat singkat. Jadi kita harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini adalah tentang liturgi Minggu Palma. Hari ini kita merayakan Minggu Palma sebagai penanda kita memasuki masa sengsara, Minggu Sengsara. Ketika Tuhan mengerjakan keselamatannya melalui Ekaristi, perjamuan terakhir, melalui wafatnya di kayu salib, dan kebangkitannya ke surga untuk kita semua. Dalam liturgi Minggu Palma hari ini ditampilkan kontras. Kontras yang sangat jelas supaya kita mengerti itu tujuannya. Kontras yang pertama adalah ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Dia dielu-elukan sebagai raja. Tetapi raja yang sangat kontras. Karena dia naik keledai, bukan naik kuda gagah yang kuat, yang menarik, yang sungguh-sungguh eksklusif. Tetapi keledai biasa, keledai beban, raja yang naik keledai. Dia juga tidak membawa pasukan banyak dengan senjata lengkap, tetapi masuk dengan 12 murid yang semuanya orang biasa. Bahkan nelayan yang tidak terlalu pandai dengan gelar-gelar yang sangat tinggi. Dan dia dielu-elukan tetapi dengan menggunakan daun palma. Daun-daun yang tumbuh di mana-mana. Lalu memasuki kota Yerusalem sebagai raja yang sungguh-sungguh sederhana. Itu kontras yang pertama. Kontras yang kedua adalah ketika Yesus diulukan oleh begitu banyak oleh rakyat Israel, Yerusalem, penduduk kota Yerusalem, dihormati, disanjung-sanjung, dipuji-puji, bahkan dielu-elukan sebagai raja. Tapi tidak lama kemudian orang yang sama menyerukan salibkanlah dia. Itu kontras yang kedua. Jadi ada begitu banyak kontras yang sungguh-sungguh ditampilkan kepada kita. Kontras yang ketiga, Yesus memang datang sebagai raja untuk menyelamatkan. Tetapi justru penyelamatannya lewat kematian. Kontras. Nanti kontras itu menjadi semakin tajam ketika seorang yang disalibkan bersama dengan Tuhan bertanya kepadanya. Katanya engkau adalah raja, cobalah turun, selamatkanlah dirimu dan kami. Penyelamat itu justru mati, tidak selamat. Itu adalah kontras yang ketiga. Tentu maksudnya banyak, maksudnya dalam. Pertama, ketika kita ingin sungguh-sungguh memenangkan hati orang menjadi raja, justru jalannya adalah kerendahan hati. Kesombongan tidak bisa membuat kita menjadi raja. Kita tidak bisa memenangkan hati orang dengan tinggi hati. Barang siapa hendak menjadi yang terbesar, dia harus menjadi yang paling melayani. Itulah makna kontras yang pertama. Kontras yang kedua, kita diingatkan untuk tidak membangun identitas atas dasar apa kata orang. Karena orang yang sama bisa saja paginya mengelu-elukan sebagai raja, sore harinya menyerukan kematian. Salibkanlah dia. Maka kalau Tuhan mengandalkan identitas harga dirinya berdasarkan apa kata orang, dia sudah hancur sebelum disalibkan. Karena rakyat Yerusalem memuja-muja dia, mengelu-elukan Tuhan di pagi hari, dan tidak lama kemudian
menyerukan agar Yesus dibunuh, disalibkan. Tetapi Tuhan membangun identitas berdasarkan relasinya dengan Bapa. Inilah anak kesayanganku, kepadanya lah aku berkenan. Itu yang penting. Dan karena itu ketika orang menyanjung, dia tidak melambung tinggi, lupa diri. Ketika menghina, dia tidak menjadi hancur. Karena yang paling penting, Bapanya berkenan kepadanya. Atas dasar apa Anda membangun identitas Anda? Apakah berdasarkan apa kata orang, atau berdasarkan relasi Anda dengan Tuhan? Yang ketiga, makna penyelamatan melalui kematian. Sebetulnya memang keselamatan, kebebasan, kebenaran itu terjadi ketika kita justru bisa menyangkal diri, memikul salib setiap hari, seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, lalu menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Orang Jawa mengatakan mati sakjroning urip. Ketika kita sungguh bisa menyangkal diri, dalam arti diri yang keliru atau gambaran diri yang palsu, kita justru memberi kesempatan dan ruang agar jati diri kita muncul. Dan itu yang menyelamatkan dan membebaskan kita. Selama kita bertindak berdasarkan ego kita, kita terbelenggu oleh kepentingan diri. Kebahagiaan tidak didapat dengan menarik, mengumpulkan, mendapatkan banyak hal, tetapi melepaskan semua yang merupakan gambaran diri palsu. Dan itulah kematian, tapi kematian ego yang justru memunculkan diri sejati yang menyelamatkan. Yesus menyelamatkan justru dengan jalan kasih, memberikan diri sepenuhnya, termasuk jiwa dan raganya diberikan. Dan Tuhan Bapanya berkenan, karena itu dia dibangkitkan dan memperoleh kehidupan kekal untuk kita semua. Itulah kontras dalam liturgi hari ini. Mudah-mudahan membantu kita untuk lebih menghayati kehidupan kita berdasarkan relasi kita dengan Tuhan. Hidup ini ada di tangan Tuhan. Hidup ini justru membawa kita agar mengalaminya, kemudian bersyukur dan memuliakan Tuhan. Maka mari kita membangun relasi yang erat, yang penuh kasih dengan Tuhan, supaya kita selalu ada di dalam Tuhan. Karena barang siapa mengasihi, dia berada di dalam Tuhan, dia mengenal Tuhan, karena Tuhan adalah kasih. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.